Oke, ketemu lagi dengan saya, Guru Venon. Ya, kali ini kita akan membahas persamaan bentuk akar. Persamaan bentuk akar itu yang gimana? Nah, persamaan bentuk akar seperti ini ya. Nah, ini persamaan bentuk akar. Ini ada akarnya. Ini ada akarnya, ini ada akarnya. Nah, cara menyelesaikan persamaan kayak gini gimana? Nyari X-nya. Nah, nyari X-nya caranya langkah pertama hilangkan tanda akar dulu. Karena kenapa? Karena kalau ada akarnya kita mau otak-atik gimana coba? Nggak bisa kan? Jadi akarnya harus hilang dulu. Caranya dengan cara dikuadratkan kedua ruas ya, dikuadratkan. Nah, langkah kedua, setelah kita dapat nilai X, setelah hasil otak-atik itu tadi, kita harus substitusi kembali nilai X ke persamaan awal ini. Memenuhi apa enggak? Nah, kalau misalnya nggak memenuhi ya kita buang solusi itu, kalau memenuhi kita ambil. Nah, nggak perlu pakai syarat akar. Nah, syarat akar biasanya ini dijelaskan di tutorial-tutorial yang lain ya. Biasanya kalau ada persamaan bentuk akar ini dikasih syarat akar atau nilai variabel, nilai ekspresi di dalam tanda akar tuh harus lebih dari atau sama dengan 0. Contohnya kalau ini syarat akarnya adalah x min 1 lebih dari sama dengan 0. Kalau ini syarat akarnya 2x min 2 lebih dari sama dengan 0. Nah, kalau ini syarat akarnya 2x min 1 lebih dari sama dengan 0 dan 4 min x lebih dari sama dengan 0. Nah, kita nggak perlu pakai syarat-syarat itu karena waktu yang kita gunakan untuk ngerjain syarat akar itu mendingan kita pakai untuk mengecek kembali untuk langkah 2 jawaban yang kita dapat ke persamaan awal aja biar cepat gitu. Nah, saya kasih contoh ya. Saya kasih contoh. Ini yang pertama ya, akar dari x min 1 sama dengan x min 7. Kita kuadratkan kedua ruas supaya akarnya hilang, didapat seperti ini. Akar dari x min 1 setelah dikuadratkan akarnya hilang ya. Ini x min 7 dikuadratkan jadi ini, x kuadrat kurangi 14x tambah 49. Kemudian kita tata ulang jadi persamaan kuadrat, lalu kita faktorkan ya, hasilnya x sama dengan 5 atau x sama dengan 10. Nah, kemudian kita masuk ke langkah 2 nih, langkah 2. Cek. Nah, x sama dengan 5 kita cek, masukin ke sini. Bener nggak? Cek akar dari 5 kurang 1 sama dengan 5 kurang 7, jadi dapat akar 4 sama dengan 2, 2 sama dengan negatif 2, salah ya. Akar 4 harusnya 2, bukan negatif 2, jadi 2 sama dengan negatif 2, ini salah. Jadi 5 ini nggak kita ambil, kita buang sebagai solusi. Nah, kemudian x sama dengan 10 kita masukin, akar dari 10 kurang 1 sama dengan 10 kurang 7, akar 9 sama dengan 3, 3 sama dengan 3, bener ya. Jadi solusinya cuma x sama dengan 10 atau HP, himpunan penyelesaiannya adalah 10. Nah, 5 ini apa? 5 adalah kita sebut sebagai solusi ekstra. Nah, solusi ekstra ini adalah solusi yang kita dapat dari mengotak-atik ini, tapi sebenarnya kita nggak pakai. Tapi sebenarnya tidak memenuhi. Setelah kita cek ternyata tidak memenuhi. Nah, ini solusi ekstra kita buang. Solusi yang kita buang. Nah, contoh nomor 2 ya. Sama, untuk seperti ini. Dikuadratkan juga kedua ruas. Akarnya hilang ya. Akarnya hilang, kemudian begini. Dikuadratkan lagi, ditata ulang ya. Jadi persamaan kuadrat. Kita dapat x sama dengan 1 atau x sama dengan 2. Kita cek, x sama dengan 1, dicek, hasilnya 0 sama dengan 0, benar, aman ya. X sama dengan 3, kita substitusikan lagi ke sini juga sama. Hasilnya akar 4 sama dengan 2, benar ya. Jadi himpunan penyelesaiannya kita ambil semuanya, nggak ada solusi ekstranya, 1 dan 3 kita ambil semua. Oke, contoh yang ketiga, nah ini lebih gampang lagi, karena akarnya ada di dua sisi. Ketika kita kuadratkan kedua ruas, gini akarnya langsung hilang. Nah, enak kan? Kita jadi 3x sama dengan 5, jadi x sama dengan 5 per 3. Nah, oke. Kita kemudian cek 5 per 3 ini memenuhi ini nggak? Coba ya. Kita masukkan 5 per 3 ke dalam sini, substitusikan. Hasilnya adalah akar 7 per 3 sama dengan akar 7 per 3. Benar ya? Nah, jadi himpunan penyelesaiannya HP sama dengan 5 per 3. Nah, sekarang pertanyaan berikutnya ya. Mengapa muncul solusi ekstra? Kenapa muncul solusi ekstra? Jawabannya karena setelah persamaan itu dikuadratkan ya, persamaan yang dihasilkan tidak ekuivalen dengan persamaan awal. Nah, contohnya fx sama yaitu ini. Kalau ada fx sama dengan gx, terus kita kuadratkan kedua ruas, jadi fx kuadrat sama dengan gx kuadrat, ini tidak ekuivalen. Persamaan ini dan ini tidak ekuivalen. Nah, kenapa tidak ekuivalen? Karena begini. Jadi fx sama dengan gx itu bisa menjadi fx kuadrat sama dengan gx kuadrat dengan cara mengkuadratkan kedua ruas. Nah, tapi kalau fx kuadrat sama dengan gx kuadrat kita akarkan, hasilnya bukan fx sama dengan gx ya, tapi hasilnya adalah ini. Harga mutlak fx sama dengan harga mutlak gx, jadi nggak balik.
Jadi dari sini bisa ke sini, tapi dari sini nggak bisa ke sini gitu. Jadi tidak ekivalen. Nah, itulah penyebab munculnya solusi ekstra. Jadi kalau kita menyelesaikan persamaan bentuk akar, yang kita kerjain sebenarnya yang ini. Yang fx kuadrat sama dengan gx kuadrat, bukan yang ini. Yang ini kan mengandung akar. Nggak bisa kan? Kita kerjakan fx kuadrat sama dengan gx kuadrat. Nah, jadi otomatis ada solusi dari ini yang bukan merupakan solusi dari ini. Atau solusi dari solusi ekstra tadi yang kita buang. Nah, gitu ya. Oke, segitu aja persamaan bentuk akar, gampang ya. Dipahami lagi, coba diulang-ulang videonya kalau belum terlalu jelas. Dan semoga kalian sukses dalam belajar matematika. Oke, sampai jumpa di video yang berikutnya dari Guru Venon. Bye-bye.